Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is your day guys? Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Well guys, bertemu lagi dengan Mem Yuri. Kali ini kita akan membahas materi yang ada di kelas 12, yaitu mengenai news item. Nah, kali ini kita akan membahas materi news item secara detail mulai dari definition, purpose, generic structure, and also language features, dan nanti akan diakhiri dengan example dalam bentuk teks. Okay, are you ready guys? Don't forget to share, like, and subscribe this channel. Lonceng notifikasi tentunya, supaya kalian terus mendapatkan update-update pelajaran terbaru dari saya. Okay, let's go! Now we come to the definitions from news item. Kita akan lihat apa itu news item dan apa artinya dari news item. Okay, news item is a text which informs readers about events of the day. Next, the events are considered newsworthy or importance. Apa maknanya sih? Makanya di sini bahwa news item itu merupakan sebuah teks, ya, news item teks merupakan sebuah teks yang menginformasikan kepada pembaca mengenai sebuah kejadian atau sebuah berita pada saat itu. Nah, di sini ada kata-kata newsworthy. Maknanya bahwa berita atau kejadian itu layak untuk dijadikan berita atau diberitakan. Secara singkat, dinyatakan bahwa kejadian atau peristiwa itu adalah yang penting-penting saja. Berikutnya, di sini next definitions, news items, it mean if there is an important event that should be known by many people, then this event deserve news. Coba lihat kata-kata yang saya garis bawahin. Should be known. Jadi saking pentingnya itu berita, itu layak dan seharusnya dipublikasikan ke halayak umum. Oke, kita akan lanjutkan ke part berikutnya, yaitu mengenai purpose, tujuan. Jadi kalian juga perlu tahu apa tujuan dari penulisan teks news item. Di sini disebutkan bahwa news items purpose is a text which informs readers about events of the day. Menyatakan bahwa ini adalah sebuah bentuk teks yang memberikan informasi kepada si pembaca mengenai kejadian pada hari itu. You get it? Okay, we come to generic structures of the text. Kita akan masuk kepada struktur teks dari news item. Yang pertama itu disebut dengan main events atau newsworthy event. It recounts the event in summary form. Jadi di part ini, di bagian ini, kalian bisa menuliskan secara singkat mengenai peristiwa kejadian tersebut. Nah, ini dalam sebuah teks news item adanya di paragraf pertama. Kemudian yang kedua disebut dengan elaborations atau background events, ya. Nah, di sini isinya adalah elaborate what happened to whom in what circumstance. Di part ini kalian akan menuliskan secara rinci mengenai background sebuah peristiwa, baik itu tempat kejadian, siapa saja yang terlibat dalam kejadian tersebut, dan bagaimana peristiwanya secara latar belakang sudut pandang tertentu ada di part ini. Biasanya ada di paragraf kedua, ketiga kalau beritanya cukup panjang. Nah, yang ketiga disebut dengan resource of informations atau source. It contains comments by participants in witnesses to an authorities expert on the event.
Ya, jadi di sini isinya mengenai pendapat-pendapat para saksi, para ahli, atau orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Nah, part ini akan dituliskan di akhir paragraf. Oke? Oke, continue for the language features of the text. Kita akan lanjutkan kepada ciri-ciri kebahasaan dari text news item. Yang pertama itu disebut dengan focusing on circumstances. Maknanya apa? Di sini dinyatakan bahwa kita akan lebih fokus kepada situasi yang ada. Nah, di sini part ini using a simple language in writing the text. Kita akan menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana, yang gampang dimengerti oleh banyak orang. Karena informasi ini diberikan kepada orang lain dengan tujuan mereka bisa paham mengenai apa isi berita. Yang kedua itu using saying verbs. Kita akan menggunakan bentuk kata kerja yang menyatakan sesuatu. Nah, part ini biasanya ada di bagian terakhir, yaitu resource. Dengan ciri-ciri ada kata-kata she said, informs, told, dan juga reported. Kemudian yang ketiga, using past tense. Oke. Dalam teks ini, you will use past tense to explain news events. Kita akan menggunakan bentuk tenses masa lalu untuk menceritakan ataupun menuliskan berita yang ada. Karena seyogyanya berita yang kita laporkan, yang kita ceritakan atau yang kita beritakan merupakan berita yang sudah terjadi sebelumnya. Kita lanjutkan masih di ciri kebahasaan dari news item. Yang keempat, kita lanjutkan ya. Using simple present tense. We will using simple present tense if it is a fact that until now still happen. Jadi kita akan membuat berita ini dengan menggunakan bentuk tenses simple present apabila kejadian itu merupakan fakta yang masih terjadi sampai dengan saat ini. Kemudian yang kelima, using adverbs. Kita bisa menggunakan adverbs ini baik adverbs of time, adverbs of place, dan juga adverb of manner. Jadi maknanya adalah kita akan menggunakan adverbs atau kata keterangan untuk menyatakan kapan, di mana, dan siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Kemudian yang keenam, uses of material process to retell the event. Kita akan menggunakan bentuk material process untuk menceritakan ulang kejadiannya. Nah, material process related to doing something. Jadi ini ada hubungannya dengan segala sesuatu bentuk kegiatan yang dilakukan. Bentuk kata kerjanya contohnya seperti kick, run, dan juga shop. Masih banyak lagi tentunya. Sekarang kita akan lihat contoh dari text news item. This is the example. Saya punya teks yang judulnya adalah Police Discover 13 Petrol Bombs in Palu. Itu judulnya ya. Kemudian di sini dibagi atas 1, 2, 3, ada 4 paragraf, ada 4 paragrafnya. Kita kupas satu persatu. Ya. Yang pertama itu disebut dengan headline atau bisa juga dikenal dengan title, judul utama dalam berita. Nah, judulnya ini juga mewakili tentang apa isi dari berita. Kemudian di paragraf pertama, itu di bagian pertama, ada yang disebut dengan newsworthy events. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa newsworthy event ini maknanya adalah kelayakan berita itu untuk ditampilkan. Nah, kita lihat di sini, ada hubungan erat antara headline dan juga newsworthy event. Contohnya, di dalam headline menceritakan ada kata-kata police di situ. Nah, di paragraf ini pun, di paragraf newsworthy juga ada di sana. Police searching bla bla bla. Kemudian yang berikutnya ada kata discover. Di dalam newsworthy juga ada di situ di baris terakhir di paragraf pertama. Discover 30 petrol bombs.
Nah, artinya bahwa newsworthy ini juga mewakili dari isi berita secara keseluruhan. Karena seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa part ini merupakan summary of the event. Kemudian, paragraf kedua disebut dengan background events. Nah, tadi seperti yang saya jelaskan bahwa background events means all the events as a detail. Semua kejadian secara detail. Di paragraf ini akan menginformasikan latar belakang kejadian lebih lengkap lagi dibandingkan yang di atas. Kapan, di mana, dan seperti apa bentuk kejadiannya ada di paragraf ini. Dan berikutnya disebut dengan source, sumber berita. Nah, tadi sebelumnya saya udah menjelaskan bahwa source ini bisa diambil dari narasumber-narasumber ataupun orang-orang yang bertanggung jawab pada peristiwa tersebut. Di paragraf ini, cirinya bahwa dia itu adalah paragraf yang bentuknya adalah source, ada direct speech from someone, direct speech dari seseorang. Kita lihat di situ. Ada kutip 2, kemudian after bombing bla 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 bla, and then ditutup dengan kutip 2 lagi, kemudian ada kalimat a police source said here Monday. Jadi sumber utamanya adalah si police. Nah, paragraf terakhir masih disebut dengan source karena ini juga merupakan kalimat dari orang yang sama, cuma bedanya adalah yang kalimat di source pertama kita menggunakan direct speech, sedangkan di paragraf terakhir menggunakan indirect speech. Dan juga di paragraf ini ada ciri kebahasaan yaitu menggunakan saying verbs. Apa contohnya? Lihat, he said bla 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 bla. Itu merupakan bagian dari saying verbs. Oke, gimana? Kalian sudah memahami tentang teks news item? Oke guys, itu tadi mengenai news items. Salah satu bentuk genre teks yang kita pelajari. Nah, mudah-mudahan kalian bisa memahami teks ini dengan baik melalui video yang sudah saya berikan. Untuk itu, jangan lupa selalu like, share, dan juga subscribe this channel. Lonceng notifikasi tentunya. Supaya kalian terus mendapatkan update-update pelajaran terbaru dari saya. Oke, thank you very much. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.